Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua pada hari ini. Apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran dalam jaringan. Kita mempergunakan instrumen video pembelajaran. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bisa membuat kita menambah semangat untuk terus mempelajari hukum tata negara. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mempelajari materi yang berkaitan dengan negara kesatuan dan negara federal. Sebagai pengantar mungkin penting buat kita ketika hendak mempelajari suatu negara, kita mempelajari dulu bentuk negara itu seperti apa. Supaya apa? Supaya kita mampu secara lengkap dan terarah mampu memahami apa sebetulnya yang dijalankan atau bagaimana pengaturan negara tersebut dijalankan dan negara tersebut bagaimana dikelola. Saudara-saudara sekalian, kita mengenal bentuk-bentuk negara. Kalau misalnya kita sederhanakan menjadi dua, dia adalah negara kesatuan dan negara serikat. Istilahnya bisa dipergunakan misalnya negara federal, negara federasi dan sebagainya. Tapi pada intinya dia adalah dua kutub perbedaan di mana ada yang dia adalah satu holds kenegaraan, satu bentuk negara, dan satu lagi adalah negara yang berkesatuan dan satu lagi adalah negara yang serikat. F.I. Swaya atau kemudian kita juga mengenalnya dengan Friedrich Swaya itu mengatakan bahwa negara kesatuan adalah suatu bentuk kenegaraan yang lebih kokoh dibandingkan negara federal atau negara konfederasi. Kenapa dia lebih kokoh? Karena dia terhimpun menjadi satu dalam satu eksistensi sebuah negara. Sedangkan Abu Daud Busro itu mengungkapkan bahwa negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara. Seperti halnya negara federasi. Jadi kalau negara federasi itu ada negara-negara, kemudian dia terhimpun menjadi satu. Kemudian sifatnya itu kalau negara kesatuan dia tunggal. Tidak ada yang mengatasinya lagi atau tidak ada yang berada di atasnya lagi dan tidak ada negara di dalam negara. Berbeda misalnya dengan pembagian pengelolaan teritori. Pembagian pengelolaan teritori juga dilakukan dalam negara kesatuan, tetapi otoritasnya mutlak pada negara kesatuan atau negara yang berada di pusatnya. Saudara-saudara, kemudian kita lanjutkan dengan pandangan dari Apeldoorn. L.J. van Apeldoorn menyatakan bahwa suatu negara disebut negara kesatuan apabila kekuasaan itu dipegang oleh pemerintah pusat. Sementara provinsi-provinsi itu menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. Jadi yang punya kekuasaan itu pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat membagi-bagikan. Gitu ya. Membagikan kekuasaan, dia ada beberapa lingkup kekuasaan. Misalnya kekuasaan dalam mengelola pendidikan dasar, kekuasaan dalam mengelola urusan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Itu tugasnya masing-masing pengelola kekuasaan yang didistribusikan kekuasaannya oleh negara. Jadi negara atau pemerintah pusat itu mendistribusikan kekuasaan kepada daerah-daerah. Sehingga negara kesatuan adalah sebuah sistem kenegaraan yang menetapkan seluruh wilayah dalam negara tersebut tanpa kecuali menjadi sebuah atau suatu kesatuan wilayah administrasi negara dan hukum. Satu administrasi. Jadi misalnya kita negara kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh administrasi dan aspek hukum kenegaraannya dikelola atau ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian dapat dijalankan oleh pemerintah-pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, selanjutnya bagaimana dengan negara federal? Saudara-saudara, pada hakikatnya negara federal secara harfiah ya, secara literal, secara tekstual
dia berasal dari bahasa Latin, feodus, yang memiliki arti liga, pengelompokan. Ya, liga-liga negara kota itu kemudian otonom, yang ketika masa Yunani kuno dulu dipandang sebagai negara-negara federal. Jadi dia punya seperti matahari dengan satelit, bumi dengan satelitnya. Nah, gitu. Jadi kita punya satelit-satelit yang itu semua adalah bagian yang integral dari sistem tata surya. Nah, ini adalah sebuah perspektif. Jadi kalau misalnya negara kesatuan di awal tadi kekuasaan dimiliki oleh pemerintah pusat, kemudian didistribusikan, kekuasaan itu dibagi-bagi, dikelola secara tertentu oleh daerah-daerah. Tapi kalau negara federal, kekuasaan dimiliki oleh masing-masing negara federal, kemudian disatukan, diberikan kepada pusat. Nah, gitu. Jadi pemerintah pusat itu mendapatkan kekuasaan atau otoritas yang berasal dari daerah-daerah. Nah, Daniel Dakedae memberikan penjelasan yang lebih rinci, membedakan 3 jenis negara federal. Yang pertama, negara dengan sistem federal murni. Yang kedua, negara dengan bentuk federal arrangement. Yang ketiga, bentuk negara dan pemerintahan yang disebut sebagai associated state. Jadi asosiasi negara-negara, kumpulan negara-negara, katakanlah begitu. Nah, berbeda dengan Arthur McMahon. Kalau Arthur McMahon ini dia menyatakan bahwa prinsip dasar yang berlaku pada sistem federal pada hakikatnya ada 6 prinsip dasar yang berlaku dalam sistem federal. Yang pertama, non-sentralisasi, artinya dia terdesentralisasi. Yang kedua, tetap demokrasi. Pemerintahan itu demokrasi, berarti dia berasal dari rakyat. Kekuasaannya sebetulnya berasal dari rakyat. Kemudian pasti dia punya check and balance. Dia punya keseimbangan untuk mengatasi relasi kuasa antara pengelola, kemudian pembentuk aturan dan penegak aturan, atau kita mengenalnya mungkin dengan istilah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat, open bargaining. Dia memiliki posisi tawar yang sangat terbuka. Masing-masing daerah bisa memberikan tawaran-tawaran kepada pemerintah federal atau pemerintah pusat untuk melakukan sesuatu. Itu bisa dilakukan. Yang kelima, konstitusionalisme. Jadi semuanya itu bekerja berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan, perangkat konstitusi yang dipergunakan untuk mengelola sebuah negara, berjalannya suatu negara. Dan yang keenam, yang terakhir, itu fixed unit. Fixed unit itu berarti dia ya sudah pasti tidak akan berubah. Begitulah pembagian kewenangannya. Ada ahli lain yang juga membedakan secara ciri khas dari negara federal. Misalnya David Solomon. Dia mengatakan bahwa yang pertama, pemerintah pusat itu mempunyai kekuasaan penuh ya atas nama negara-negara bagian dalam berhubungan dengan negara lain. Jadi misalnya salah satu negara federal kita sebut saja sebagai contoh, sebagai ilustrasi, Amerika Serikat. Maka yang berelasi dengan negara-negara lain adalah pemerintah pusatnya Amerika Serikat atau the chief of executive di pemerintah federal. Tentu saja disandang oleh presiden. Presiden Amerika Serikat lah yang berinteraksi, berkomunikasi, beraktivitas bersama-sama dengan negara-negara lainnya. Padahal ada negara-negara bagian. Nah, negara-negara bagian fokus pada pengelolaan warga dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, yang kedua, menurut Solomon, pemerintahan itu dibagi antara pemerintah pusat dan sejumlah pemerintahan negara bagian kecuali ditentukan lain oleh konstitusi masing-masing yang memiliki kedaulatan sendiri. Bisa saja ini terkait dengan tata kelola yang berhubungan dengan satu aspek tertentu.
Itu bisa dilakukan misalnya untuk mengurus persoalan yang berhubungan dengan misalnya sungai gitu kan, misalnya apa aja bisa dilakukan dengan menggunakan perspektif kedaulatan masing-masing. Dia boleh mempergunakan kekuasaan pada otoritas negara bagian untuk mengelola misalnya desain ketenaga kerjaan gitu kan, model pembelajaran. Nah, itu boleh berbeda. Tetapi dalam hal-hal yang bersifat strategis kenegaraan itu semua dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, menurut David Solomon, kekuasaan antara pemerintah pusat dengan negara bagian diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing pemerintahan berpengaruh langsung terhadap warganya. Jadi bukan berarti kemudian pemerintah federal itu tidak berelasi dengan masyarakat, tetap berelasi, tapi diatur sedemikian rupa. Mana yang itu kebijakan negara yang dibuat oleh pemerintah federal yang berdampak secara langsung dengan masyarakat, dengan mana kebijakan pemerintah negara bagian yang beraktivitas langsung dengan masyarakat di daerah tersebut saja. Misalnya ya, pasar kota, misalnya pasar kota ya nggak perlu pemerintah pusat yang mengaturnya, kan begitu. Jadi kan aktivitas kegiatan kehidupan perdagangan di lingkungan masyarakat, jual beli dalam kehidupan sosial kemasyarakatan itu cukup dikelola oleh negara bagian. Pemerintah pusat tidak harus langsung, tetapi begitu masuk pada aspek perdagangan nasional, misalnya untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan, untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan gizi dan sebagainya, itu pemerintah pusat bisa langsung masuk berelasi dengan kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, dengan warga negara. Inilah yang kemudian menjadi salah satu ciri yang ketiga dari negara federal menurut David Solomon. Nah, bagaimana keempat? Yang keempat, kalau misalnya kita melihat secara langsung, ini saudara-saudara bisa memperhatikan ada beberapa contoh yang bisa dijadikan sebagai ilustrasi. Misalnya badan peradilan yang berfungsi sebagai penengah. Jadi kerap kali terjadi perbedaan pendapat antara pemimpin negara bagian dengan pemerintah federal atau pemerintah pusat. Nah, di sana tentu saja untuk mengatasinya membutuhkan satu badan peradilan yang menengahi dan mengambil kesimpulan mana dan bagaimana tata kelola yang lebih baik. Nah, inilah kemudian yang membedakan kedua susunan negara tersebut secara khusus dilihat dari kekuasaan legislasinya. Kekuasaan lembaga legislatif itu dari konsep kedaulatan maupun dari teori berpemerintahan. Lantas saudara-saudara, bagaimana dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Maka kita lihat secara konstitusionalitas, kita merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kita secara tegas sebagai sebuah negara yang mengambil pilihan sebagai negara kesatuan. Dan kita sepakati itu sebagai sebuah kesepakatan berbangsa bahwa kita menetapkan negara kesatuan secara konstitusional yang itu harus dijalankan, dilaksanakan dan dilanjutkan oleh kita sebagai penerus dari seluruh semangat pembentukan negara yang dulu pernah dilakukan oleh para founding fathers. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut bermakna bahwa Indonesia adalah negara tunggal atau monosentrikal. Jadi dia berpusat pada satu. Hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah dan seluruh warga negara. Kemudian untuk aktivitas yang berhubungan dengan relasi antar negara, baik itu yang berhubungan dengan hubungan luar negeri maupun tata kelola internal dilakukan oleh satu kesatuan pemerintahan.
Nah, satu kesatuan pemerintahan ini tentu nanti akan dikelola secara struktural. Ada yang mengelola di wilayah pusat, ada yang wilayah daerah. Daerah nanti akan terbagi dalam provinsi, kemudian kabupaten dan kota. Inilah yang menjadi kesepakatan kita berbangsa dan bernegara sesuai dengan apa yang pernah dirumuskan oleh para pendiri negara. Dengan luas Indonesia yang sangat luar biasa, kita terbagi dalam rangkaian kepulauan, juga banyak sekali daerah-daerah, pemerintahan daerah, maksudnya banyak sekali pemerintahan daerah. Maka prinsip negara kesatuan Republik Indonesia atau prinsip negara kesatuan itu tidak bisa dipisahkan, tetapi kita mempergunakan prinsip-prinsip desentralisasi, memencarkan. Nah, jadi kekuasaan itu terpusat tapi kemudian dipencarkan, didistribusikan kepada daerah-daerah, yang ini juga sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya kira ini materi kita untuk pertemuan kali ini, tentu saja sangat terbatas. Saya menyarankan dengan sungguh-sungguh saudara-saudara untuk membaca kembali berbagai literatur dan mendapatkan banyak pengetahuan dari berbagai sumber, baik yang berbasis jurnal, buku-buku dan literatur, serta dokumen-dokumen yang bisa Anda akses melalui penggunaan internet. Saya kira itu akan menambah pengetahuan saudara-saudara yang berhubungan dengan negara kesatuan dan negara federal, dan lebih umum lagi yang berhubungan dengan hukum ketatanegaraan. Saya kira demikian untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurang tentu saja saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, dan terus menerus menerapkan adaptasi baru kehidupan new normal di pada era pandemi ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, tabiun.